Kembali bersama kami di IDX First Session Closing. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto melalui Inpres nomor 1 tahun 2025 menginstruksikan seluruh kementerian dan lembaga untuk melakukan penghematan belanja negara hingga 8,4% dari total alokasi belanja 2025 atau setara dengan 306 triliun rupiah. Selain itu, Inpres tersebut juga memberikan instruksi kepada pemerintah daerah untuk menghemat APBD, di antaranya melalui pemotongan anggaran perjalanan dinas sebesar 50%, mengurangi belanja honorarium hingga membatasi acara seremonial. Penghematan anggaran hingga Rp306,69 triliun menjadi instruksi Presiden atau Inpres pertama yang diterbitkan Prabowo Subianto. Anggaran perjalanan dinas, seminar hingga dana otonomi khusus menjadi sasaran instruksi itu dari tingkat pusat hingga daerah. Inpres nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun anggaran 2025 ditandatangani oleh Presiden Prabowo pada Rabu 22 Januari 2025 dan langsung berlaku pada hari yang sama. Melalui Inpres itu, Prabowo menginstruksikan seluruh jajarannya untuk menghemat hingga 8,4% dari total belanja tahun ini yang dialokasikan sebesar Rp3.621,3 triliun. Dari total efisiensi itu, Prabowo memerintahkan penghematan anggaran belanja kementerian lembaga hingga Rp256,1 triliun. Lalu peninjauan TKD senilai Rp50,59 triliun. Selain itu, Prabowo juga memberi 7 instruksi kepada para gubernur dan bupati, wali kota untuk menghemat APBD. Prabowo bahkan memerintahkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk memantau upaya penghematan anggaran di tingkat pemerintah daerah. Adapun instruksi pemangkasan anggaran Pemda atau APBD itu seperti melalui pemotongan anggaran perjalanan dinas sebesar 50%, mengurangi belanja honorarium hingga membatasi acara-acara seremonial. Sementara itu, terkait salah satu tujuan dikeluarkannya instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Denny Surentoro menjelaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto ingin pengelolaan belanja pemerintah lebih disiplin dan tepat sasaran, sehingga memerintahkan penghematan dalam APBN 2025. Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, hari ini akan kita ulas terkait dengan pemangkasan anggaran belanja pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Di mana seperti kita ketahui, Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan instruksi Presiden atau Inpres nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun 2025. Melalui instruksi tersebut, pemerintah kini melakukan pemangkasan anggaran besar-besaran pada APBN 2025. Presiden Prabowo Subianto berencana melakukan penghematan besar-besaran untuk anggaran negara tahun ini hingga sebesar Rp306,69 triliun. Sekitar Rp256,1 triliun diantaranya akan dipangkas dari belanja kementerian dan lembaga. Namun yang perlu dicatat adalah identifikasi untuk penghematan anggaran itu sendiri tidak mencakup belanja pegawai dan belanja bantuan sosial. Artinya gaji aparatur sipil negara atau gaji PNS tidak akan terpengaruh perintah penghematan anggaran Presiden Prabowo. Adapun sebelumnya, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menyatakan telah memangkas anggaran perjalanan dinas lebih dari 50% dan berhasil menghemat sekitar Rp20 triliun lebih. Yang ia sebut anggaran sebesar itu bisa digunakan untuk membangun ribuan sekolah di Indonesia. Tak hanya anggaran perjalanan dinas, Presiden Prabowo Subianto juga melarang jajaran Kabinet Merah Putih untuk membuat acara seremonial, di mana ia menyebut anggaran untuk kegiatan seperti itu sudah dicoret. Dan selanjutnya, pemirsa, seiring dengan instruksi Presiden terkait efisiensi belanja APBN dan APBD, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pun langsung merilis sejumlah pos anggaran belanja kementerian lembaga yang menjadi target pemangkasan anggaran. Dan apa saja pos-pos tersebut? Berikut kita simak informasi selengkapnya. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan mengumumkan pemangkasan anggaran pada sejumlah pos belanja kementerian lembaga untuk tahun 2025. Total pemangkasan anggaran belanja kementerian lembaga pada 2025 mencapai Rp256,1 triliun. Adapun efisiensi ini mencakup belanja operasional dan non-operasional di sejumlah kementerian lembaga. Meski demikian, rencana penghematan tersebut tidak akan menyentuh belanja pegawai maupun bantuan sosial. Beberapa pos anggaran ditargetkan terdampak pemangkasan, diantaranya belanja alat tulis kantor, anggaran kegiatan seremonial, perjalanan dinas, rapat atau kegiatan sejenis, jasa konsultan, lisensi aplikasi hingga anggaran diklat.
Selanjutnya, kementerian lembaga diminta untuk menyampaikan hasil identifikasi rencana efisiensi anggaran kepada mitra Komisi DPR untuk mendapat persetujuan. Jika tidak memenuhi batas waktu, Kementerian Keuangan akan menyesuaikan secara mandiri dan mencatatkannya dalam daftar isian pelaksanaan anggaran. Sebagaimana diketahui, pemangkasan anggaran kementerian lembaga merupakan bagian dari pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Dalam Impres tersebut, Presiden Prabowo memerintahkan efisiensi atau penghematan belanja APBN 2025 senilai 306,7 triliun rupiah. Tim Liputan, IDX Channel. Ya, tadi 16 pos anggaran kementerian lembaga yang menjadi target pemangkasan anggaran belanja di tahun 2025. Dan menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Presiden Prabowo meminta belanja-belanja yang dianggap memberi dampak terhadap perbaikan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat agar diperkuat. Karena itu Prabowo menyampaikan dalam instruksinya untuk melakukan fokus anggaran agar anggaran juga semakin efisien. Ya, Sri Mulyani menyebut penggunaan anggaran akan lebih ditujukan bagi langkah-langkah yang memang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat langsung, seperti makan bergizi gratis, swasembada pangan, swasembada energi, kemudian juga perbaikan sektor kesehatan, serta langkah-langkah untuk meningkatkan kualitas dari masyarakat untuk bisa menjadi sumber daya masyarakat yang makin unggul. Sementara itu, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Denny Suryantoro menjelaskan bahwa Presiden menginginkan pengelolaan belanja pemerintah lebih disiplin dan juga lebih tepat sasaran, sehingga memerintahkan penghematan dalam APBN 2025. Ia juga menjelaskan penghematan anggaran tersebut tentunya untuk mendukung program pemerintah seperti subsidi dan juga perlindungan sosial agar lebih tepat sasaran dan berkeadilan. Adapun saat ini terkait dengan instruksi Presiden untuk menghemat anggaran belanja, masing-masing pimpinan kementerian atau lembaga akan terlebih dahulu mengidentifikasi rencana efisiensi belanja. Setelah hasil identifikasi dikumpulkan, rencana efisiensi tersebut akan kemudian disampaikan ke DPR untuk mendapat persetujuan revisi anggaran berupa blokir anggaran. Jika sudah disetujui oleh parlemen, maka masing-masing kementerian dan juga lembaga akan melaporkan rencana efisiensi anggaran tersebut ke Kementerian Keuangan paling lambat 14 Februari 2025. Jadi ada cukup banyak tugas yang harus dilakukan oleh kementerian dan lembaga saat ini setelah Impres nomor 1 2025 diterbitkan begitu ya, untuk kemudian mengidentifikasi pos-pos mana saja dan seberapa besar. Seperti yang tadi sudah disebutkan dalam rilis Menteri Keuangan, ada sebagian pos yang memang harus dikurangi bahkan secara signifikan, lebih dari 50% untuk kemudian nanti ditunggu oleh Kementerian Keuangan dihasilkan laporan dari identifikasi tersebut. Dan selanjutnya pemirsa, tak hanya dari kalangan pemerintah atau kementerian dan lembaga, kalangan ekonom pun juga menyoroti instruksi Presiden soal pemangkasan belanja negara. Lantas seperti apakah catatan dari ekonom terkait dengan pemangkasan besar-besaran APBN di tahun ini? Berikut informasinya. Ekonom sekaligus Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Telisa Aulia Valianti, menyoroti pemangkasan anggaran yang dilaksanakan pemerintah dalam rangka efisiensi belanja anggaran hingga mencapai 306,69 triliun rupiah. Ia mengatakan pemangkasan anggaran tersebut merupakan langkah alternatif pemerintah dalam menghemat belanja negara lantaran sebelumnya pemerintah batal menaikkan tarif pajak pertambahan nilai menjadi 12%. Menurutnya hal ini menjadi suatu langkah positif, namun pemerintah juga harus berhati-hati dalam mengotak-atik anggaran. Di samping keputusan ini dapat menghemat belanja negara, tetapi ada efek domino yang perlu diwaspadai. Telisa menilai pemerintah perlu memikirkan mitigasi risiko untuk pelaku-pelaku ekonomi yang terdampak. Pemerintah juga harus dapat memastikan bahwa program yang diprioritaskan seperti makan bergizi gratis hingga swasembada pangan dapat mengkompensasi dampak negatif yang ditimbulkan dari penghematan itu. Sebagaimana diketahui, Presiden Prabowo meminta pembatasan belanja kementerian lembaga yang bersifat seremonial, perjalanan dinas, kajian, studi banding, percetakan, publikasi maupun seminar. Hal ini tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang berisi tentang efisiensi belanja negara dalam pelaksanaan APBN dan APBD 2025. Tim Liputan, IDX Channel.
Ya, ekonom lainnya, pemirsa dari Bank Maybank Indonesia, Mirdal Gunarto mengatakan pemangkasan anggaran akan berdampak pada penurunan belanja perjalanan dinas, pengadaan alat kantor, dan pembangunan infrastruktur. Meski demikian, ia menilai kebijakan ini akan menjadi penggerak perekonomian melalui percepatan sektor yang terkait program utama pemerintah seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia, hilirisasi dan industrialisasi maupun kemandirian energi dan pangan. Sementara itu, ekonom Core Indonesia Yusuf Randy Manilet menilai pemangkasan ini memaksa pemerintah pusat dan daerah untuk melakukan penyesuaian anggaran secara signifikan. Ia menggarisbawahi adanya inkonsistensi dalam kebijakan ini, mengingat pada akhir tahun 2024 lalu, pemerintah mendorong percepatan belanja untuk mengurangi penumpukan belanja di akhir tahun. Kemudian di level daerah, ia menilai situasi menjadi lebih rumit karena adanya penahanan kurang bayar dana bagi hasil yang semestinya digunakan untuk berbagai kebutuhan APBD. Ia pun mengingatkan pentingnya realokasi anggaran ke pos yang tepat agar efisiensi ini tidak berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi. Sementara itu pendapat lainnya dikemukakan oleh Direktur Eksekutif Indef, pemirsa Esther Sri Astuti yang mengatakan konsep pemangkasan anggaran untuk efisiensi dan juga efektivitas secara umum memang sudah seharusnya dilakukan pemerintah untuk menjamin dana belanja negara digunakan sepenuhnya untuk masyarakat. Namun ia menekankan realokasi dari anggaran tersebutlah yang menjadi penting untuk menjaga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi nasional. Ya, kita lihat pemirsa bagaimana kemudian nanti realokasi yang akan dilakukan pemerintah terkait dengan pemangkasan sejumlah pos anggaran ataupun pos pengeluaran di tahun 2025. Apakah kemudian masih akan tetap optimal untuk direalokasikan ke pos-pos lainnya yang memang dikejar pemerintah terutama untuk program prioritas dan juga program-program yang berdampak langsung bagi masyarakat. Sehingga kita harapkan ini menjadi catatan tersendiri bagi upaya pencapaian pertumbuhan ekonomi terutama di angka 8% yang memang ditargetkan oleh pemerintahan Prabowo Subianto, dan kita harapkan seluruh pemangku kepentingan dapat bekerja sama dan bersinergi dalam hal pemangkasan anggaran ini demi mencapai tujuan yang lebih efisien dan juga lebih efektif ke depannya.